Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah jual beli sama Allah, hidup auto kaya dan berkah. Masya Allah, tadi di segmen pertama kita udah tanya nih sama guru-guru kita. Gimana sih bisnis dengan Allah? Gimana sih emang kita boleh meminjam uang sama Allah? Terus ternyata hadiahnya itu surga. Dan tadi juga kita sudah membaca artikel yang lagi viral, yaitu ada pembahasan mengenai endorsement. Masya Allah, ini penting banget nih. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam nih mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin jamaah untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Silakan. Bu, belikannya Bu. Oh ya silakan Pak. Itu udang apa itu Bu? Udang dasar 45. Ada ikan baronang Bu. Semua ikan baronang Pak. Nggak ada yang berlari, nggak ada yang jalan. Ikan nila Bu. Nggak jual. Kenapa nggak jual ikan nila? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Waduh, bener ya. Semua ikan baronang. Berenang maksudnya jamaah, pasti jamaah bingung yang di rumah. Baronang. Waduh, Masya Allah. Nah, tadi Ustazah masih punya hutang sama saya nih. Apa Kan itu? tadi kita bicara mengenai transaksi jual beli. Mengenai Islam katanya kan kita ini harus ada akadnya kalau jual beli. Siap. Tadi kalau misalnya kita kalau di pasar gitu mungkin kita bisa kalau bertemu orangnya langsung. Tapi zaman sekarang kan ada kita bisa jual beli online gitu. Kita tinggal klik barangnya datang. Nah, atau lewat telepon. Nah, tapi kan kalau misalnya di supermarket nih contohnya, kan gak ada omongan, tapi langsung aja dimasukin ke keranjang. Itu gimana tuh hukumnya transaksi jual beli tanpa adanya akad? Lalu praktiknya seperti apa sih akad yang baik menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, Baik, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Habib Usman, Ustazah Syifa dan Mas Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum bertransaksi jual beli tanpa adanya akad yang jelas? Jadi, akad yang jelas itu hanya ada dalam beberapa praktik. Sedangkan di dalam praktik jual beli, akad yang jelas itu tidak menjadi sesuatu yang namanya wajib. Artinya sebagai syarat sahnya aja ada akad, namun sigatnya, mungkin yang dimaksud di sini adalah sigatnya. Sigat itu adalah ucapannya. Ya, jadi kalau akad itu artinya kontrak. Akad itu artinya kontrak. Kalau sigat itu artinya ucapannya atau transaksinya bagaimana. Jadi kalau yang dimaksud adalah sigatnya, maka dalam hal jual beli boleh menggunakan sigat kinayah. Sigat kinayah itu dengan tidak mengucapkan ucapan yang sharih. Contoh misalnya, saya jualan apa? Mikdad sini deh, Mikdad. Oke. Kita praktek nih, misalnya. Praktek, saya jualan ini nih. Ya. Oke. Saya tidak, kalau yang sharih, ucapannya jelas adalah saya seorang penjual menjual cue card ini kepada para pembeli. Oh gitu. Sari. Gitu. Jadi itu sari harus jelas ucapannya Harus gitu. jelas ucapannya. Namun dalam hal sifatnya. jual beli nggak harus seperti itu. Oh. Walaupun hanya saya taruh saja begini terus ditempel di situ harganya 10.000 langsung pembeli datang Nah, kasih langsung 10.000. saya kasih uangnya karena sudah baca, Itu sudah selesai. sudah dianggap sebagai sigat atau ijab kabulnya karena alat tukarnya udah sesuai dengan tulisan yang ada. Oh. Namun kalau disebutkan dengan akad itu semua madhab sepakat, bahkan Imam Syafi'i tidak sah kalau tidak ada akadnya. Ya, Imam Syafi'i kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nggak pakai akad pun nggak apa-apa. Oh. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana praktik akad yang benar? Ya, Nah, praktik itu akad tuh. yang benar adalah sesuai dengan daerahnya. Oh. Sesuai dengan ma'rufnya, sesuai dengan daerah tersebut. Bagaimana sih transaksi jual beli di supermarket? Oh, ngambil barangnya dulu, baru kita scan nanti. Iya. Nah itu sah juga karena sah sesuai juga. dengan peraturan yang ada di tempat penjualan tersebut. Namun jangan sampai dimakan dulu baru dibayar. Waduh, itu nggak Karena boleh tuh. masih abu-abu. Misal di supermarket nih kan, supermarket Ada udah di beberapa lapar banget, tempat. udah dibuka duluan karena antrinya lama, ya jangan. Biasanya keburu aus. Ya jangan, keburu aus, diminum dulu baru dibayar, jangan. boleh. Bayar dulu baru diminum, Minum, karena waduh. takutnya adalah kehalalannya. Walaupun pasti kita bayar lah, Iya. karena nggak mungkin kita keluar karena ada sensornya gitu ya. Betul. Ya, namun dengan demikian berarti kita memang harus memperhatikan akad ini. Betul. Apa sih syarat akad itu? Ada penjual, satu. Penjual. Syarat jual beli nih, satu ada penjualnya. Kelihatan ya. Yang kedua ada pembelinya. Pembelinya. Yang ketiga ada barangnya. Barangnya ada. Yang keempat adalah yang namanya ada
ada ijab qabulnya atau sigat tadi. Oh iya. Nah, ijab qabulnya ini tidak harus menggunakan kalimat yang sarih atau kalimat yang jelas. Itu nggak harus berjabat tangan Nggak gitu ya? harus, misalnya saya terima rambutan ini karena Allah. Saya kira kayak gitu akadnya. Ya kali kan cuma mau beli rambutan, mau beli ini masa kayak saya terima ini. Enggak harus seperti itu. Maka bisa menggunakan kata kinayah. Masya Allah, luar biasa penjelasannya. Siap. Terima kasih Ustadz Syam. Wah, zaman sekarang nih memang penting banget nih ilmu mengenai jual beli ini. Nah, karena sering banget terjadi kalau misalnya kita beli barang di supermarket atau beli online, tapi tadi sudah jelas bahwa akadnya tuh ada beberapa syarat. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik jamaah, luar biasa nih tema kita hari ini nih penting banget nih. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya mau ngajakin lagi nih jamaah buat nonton tayangan berikut ini. Silakan. Lah Pak, yang mesan kan Bapak Pak. Iya betul. Ini yang pesan ini kayak mana? Ya saya enggak tahu Pak, kan bilang Pak sebelum Bapak nak buka bilang Pak jangan dibuka dulu kalau itu. Terus saya bayar dulu, abang pergi baru abang saya buka, kayak mana? Lah itu kan Bapak Logika lah kau. Bapak jangan marah dengan saya Pak. Iya saya tak mau tahu lah. Karena bukan saya yang jual Pak. Kalau saya yang jual Bapak boleh marah dengan saya. Sekarang ini abang balik Pak ini sudah ke ininya. Minta balik lagi ke tokonya. Ganti barang ini. Ini saya yang jatuhnya yang bayar Pak karena barang nggak saya buka. Tak tahu lah saya. Bilang beda dari bukanya sudah. Subhanallah. Nah ini buat jamaah yang gak ngerti ini, jadi tadi tuh ada sedikit perdebatan di mana sang pembeli itu membeli online dan dia menggunakan sistem COD. Jadi COD itu bayar di tempat, jadi dia nunggu dulu barangnya. Tapi memang ada peraturannya sebelum dibuka memang barang itu harus dibayar dulu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang belum paham. Nah makanya saya mau tanya ini sama guru kita Ustazah Sifa nih. Ustazah, zaman sekarang memang banyak banget ya sistem jual beli ini. Nah, salah satunya tadi seperti tayangan yang sebelumnya ada istilah COD atau juga sistem jual beli. Tapi sebenarnya ini barangnya sebenarnya belum ada waktu dia transaksi. Nah, ini bagaimana hukumnya memperjualbelikan barang yang belum ada menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya Izin Ustazah. para Silakan. guru. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Karena kita sedang menghadapi zaman online, zaman serba Betul. canggih, di mana dalam jual beli pun itu beraneka ragam ya. Betul. Lewat online, ada sistem COD, ada Betul. sistem PO, ada Betul. sistem Pay OP later. lah, open order dan lain Betul. sebagainya gitu ya. Nah ini yang harus kita tekankan adalah bagaimana sih sebenarnya hukumnya, boleh atau tidak kalau kejadiannya seperti yang tadi. Betul. Pertama dalam surah Al-Baqarah 188 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Jadi jangan kamu makan harta saudara kamu, harta orang lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali kalau kalian saling ridho. Sama-sama saling, ya udah silahkanlah gitu ya, jual belinya diridoin keduanya. Ini dibolehkan. Nah bagaimana hukumnya menjual suatu barang yang belum jelas, yang tidak ada bentuknya dan lain sebagainya. Ya, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Akhyar menegaskan, wa bai'un syai'un mausufun fil dhimmati fajaizun wa bai'un ainun ghaibatun lam tusyahid fala yajuzu. Jadi ada dua hal nih, ada dua hal dalam jual beli. Pertama adalah bai'un mausufun fi zimmati, sesuatu yang disebut kalau bahasa fikihnya itu bai' salam, jual beli salam. Contoh kita beli rumah inden, ya beli rumah inden. Ini seperti ini nih bang, rumahnya nanti Betul. harganya 1,5 contohnya. Tapi sudah ada di propertinya itu, di tanah yang mau dibangun itu satu contoh atau dua contoh rumah. Spesifikasinya sudah jelas, ini bata merah, Betul. ini gentengnya seperti ini, temboknya seperti ini, nanti lantainya seperti ini, Betul. spesifikasinya jelas. Maka di sini sudah ada contohnya, ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, dalam fikih disebut dengan bai' salam, ya jual beli salam. Jadi sudah ada barangnya, lihat jelas, nanti bayar duluan, kemudian barangnya akan jadi nanti gitu. Contohnya, ini yang diperbolehkan. Yang kedua, wa bai'un ainun ghaibatun. Jadi jual beli barang yang tidak ada sama sekali. Nah, bai'un ainun ghaibatun ini terbagi dua para jamaah sekalian. Yang pertama adalah barang yang dijual, jadi ada dua orang ini berjualan. Ya, penjual dengan pembeli, mereka ketemu, kemudian saling jual beli. Nah, barangnya ini belum ada sama sekali. Tidak jelas seperti apa, hanya ada harganya dan barang itu belum terlintas di benaknya sama sekali. Atau lagi buah
pada suatu pohon yang belum terlihat buah itu. Oh iya. Jadi kata penjualnya saya bilang ke Bang Mikdad, saya mau jual pohon jambu ini buahnya nanti. Iya. Mana Ustazah buahnya? Belum ada, nanti kalau panen gitu ya. Nah ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tidak Ya. diperbolehkan. Jadi itu Ini yang dong. pertama, bai'un ghaibatun, ainun ghaibatun. Nah yang kedua, barang yang dijual ada tapi tidak jelas dan belum terlihat sama sekali di benaknya. Itu juga Betul. diharamkan oleh Betul. kaul kodim, baik kaul kodim ataupun kaul jadidnya Imam Syafi'i. Jadi nauzubillah, lebih baik jual beli itu dengan sesuatu yang sudah jelas saja. Betul. Masya Allah. Nah jadi ini meminimalisir kejadian seperti tadi. Alangkah baiknya kalau misalnya kita membeli barang yang sudah ada bentuk fisiknya, pembelinya, penjualnya juga kita sudah terpercaya. Masya Allah. Baik jamaah, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu indah. Maka dari itu sekarang kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Masya Allah Ustaz Syam. Semangat sekali hari ini, Bib. Betul. Karena kita lagi bahas jualan. Betul. Dan Iya. juga penonton di rumah, alhamdulillah banyak ngasih pertanyaan sama Ustaz Syam nih. Wih, sama Habib dong. Sama Ustadz Sam Makanya juga pertanyaan dong. pertama ini mau langsung aku tanya sama Habib. Boleh, Oke, Ustadz siap. Syam. Dari Instagram ke GPY. Wah, banyak banget K-nya nih. KKKIIDDPY. Oke, tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Rahmawati dari Rangkas Bitung. Masya Allah. Pertanyaan saya, jika hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti bisnis, apa benar Tuhan hanya akan melayani pembeli yang bayar cash dan yang menyenangkan hatinya? Misalnya yang solehah banget nih. Bagaimana dengan saya yang taat tapi nggak solehah banget? Sedang saja gitu Ustadz. Jazakallah khair. Ini unik Masya juga Allah nih pertanyaan. pertanyaannya. Unik juga nih pertanyaannya nih Ini Masya Allah. pertanyaan menarik. Menarik. Berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah. Berdagang dengan Allah. Ketika melihat ada satu kalimat tadi itu, apakah saya akan dikabulkan doanya sama Allah? Atau Benar. apakah saya akan diterima? Karena saya ini biasa-biasa aja. Benar. Yang terpenting satu, bahwasanya kita ini berharap akan mendapatkan ridhonya Allah dengan taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah, insya Allah doanya dikabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jelas bahwasanya ketika kita mau berbisnis sama Allah, kita harus tahu ada syarat dan ketentuannya. Ketika hamba ditanya, di mana Allah? Allah dekat sama kita. Sangat-sangat dekat. Dan Allah akan menjawab daripada setiap doa kita. Insya Allah. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, falyastajibu li. Ketika kita memenuhi daripada panggilannya Allah, jadikanlah salat kita sebagai penolong kita. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illal khasyin. Salat itu bahwasanya menjadi penolong kita. Mendekatkan diri kepada Allah adalah menjawab panggilan Allah, akan menjadi penolong kita, dikabulkan doa kita. Dan syarat yang kedua, wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Kalau dua syarat itu dilakukan, maka insya Allah berbisnis sama Allahnya akan lebih mudah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi ada syarat-syaratnya juga Bib. Betul, ya. ada syarat dan ketentuan yang Iya, berlaku. dengan sholat, dengan beriman gitu. Bib. Betul. Masya Ada Allah. pertanyaan lagi nih Ustaz Syah. Ada lagi. Buat Ustaz Syah. Oh, siap Habib, siap Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam Syah. warahmatullahi Dari wabarakatuh. Triwi Hasti Mahfufah. Mau tanya nih Ustaz Syam, maaf Siap. kalau tanyanya nggak sesuai. Minta solusinya Ustaz Syam. Saya ini lagi di fase sulit di mana saya bingung. Harus apa dan bagaimana? Saya aja bingung pengen ini itu tapi belum ada modal. Memang serba bingung. Mohon Ustaz Syam kasih solusi dan arahannya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tabi guruku, Habib Tafadhol, Uthman. Ustaz Syam. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ada orang yang modalnya jasa, misalnya bisa membantu orang lain. Misalnya modalnya apa sih? Ya modal saya cuma punya keahlian ini. Saya cuma bisa bawa mobil, ya jadi driver misalnya. Jangan kita langsung mau yang tinggi karena semua itu butuh prosesnya. Jadi ketika dalam keadaan bingung, ingatlah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Maka subhanallah wa allaisa lil insani illa
illa ma sa'a. Engkau akan dibayar sesuai dengan usahamu, kata Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dawamkan ayat ini. Sayyidina Umar bin Khattab kalau lagi marah banget atau lagi emosi itu selalu mendawamkan ayat. Misalnya lagi marah dia cari ayat tentang memaafkan. Khudhil afwa, khudhil afwa, khudhil afwa, amur bil urfi. Dia ulang-ulang ayat itu. Nah, kita kalau dalam keadaan mau menyerah, lagi bingung, ulang-ulangi ayat tentang semangat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji di luar kemampuan saya. Allah tidak menguji di luar kemampuan saya. Dawamkan ayatnya, insya Allah semangat kembali. Baiklah. Masya Allah Ustaz Syam. Pertanyaan ketiga nih, Bib. Boleh. Buat Ustaz Syam. Oh, banyak nih orang, Bib, jualan. Buat Habib dong, buat Habib. Kan gantian. Oke. Banyak orang jualan, Bib, dahulu pada zaman jahiliyahnya mungkin pernah berjualan barang-barang yang haram. Barang-barang yang tidak Barang-barang diridhoi yang oleh tidak Allah gitu. diridhoi Allah. Kan kita tahu sendiri, bukan hanya pembeli, bukan hanya yang mengkonsumsi yang dapat dosanya. Betul. Tapi yang menjual juga. Betul. Bahkan bisa berkali-kali lipat karena mereka yang menyediakan. Bagaimana cara taubatnya, Bib? Nah gini, Membersihkannya itu loh. caranya Heeh. sebelum tahu Sebelum tahu, maka maka harus pegang handphone. dicatat. Bukan, Diapain? kasih tahu keluarganya sama saudaranya, suruh nonton Islam itu indah. Di-share dulu. Betul. Kalau habis ini ada cara membersihkan harta daripada yang haram. Gitu ya, Bib ya? Oh, Masya Allah. Kalau begitu jamaah, jangan kemana-mana, kabarin keluarganya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.